Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Saat kita ngomongin tanaman karnivora, mungkin yang ada di kepala kalian tuh adalah tanaman satu ini kan? Tahu bentuknya, tapi selalu lupa tuh sama namanya apa. Inilah guys, Venus flytrap. Dimana makanan favoritnya itu adalah serangga. Cuma teman-teman pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sih sebuah tumbuhan bisa makan seekor serangga? Prosesnya tuh gimana dah? Emang dia punya lambung? Nah, buat kalian yang penasaran kenapa tumbuhan ini bisa makan serangga, langsung aja kita bahas guys. Hai, gua Andre dari Calon Sarjana dan tonton video ini sampai selesai guys. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Tumbuhan ini punya struktur yang lumayan kompleks nih guys, kalau dibandingin dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Biasanya cuma batang dan juga bunga doang kan? Sedangkan Venus flytrap tuh punya semua yang dimiliki tumbuhan lain deh, dengan tambahan beberapa fitur lainnya. Kita coba bahas satu persatu kali ya. Pertama adalah dasar daun yang bentuknya tuh mirip kayak hati. Ini adalah salah satu bagian penting guys, karena menjadi tempat untuk proses fotosintesisnya. Iya, tumbuhan ini meskipun mereka tuh adalah sosok predator, fotosintesis tetap menjadi sumber energi utama. Terus bagian kedua adalah perangkap. Bagian ini guys adalah bagian paling mencolok, dimana terdiri dari dua lobus berwarna hijau dari luar dan warna merah tua di bagian dalamnya. Saat ada mangsa yang nemplok, maka dua bagian ini tuh akan langsung menutup tuh dalam waktu 100 milidetik. Jadi mustahil deh buat bisa kabur dari sana. Kemudian ketiga adalah kelenjar penghasil nektar. Posisinya terdapat di dalam perangkap yang fungsinya tuh untuk ngeluarin nektar dan bikin serangga pada tertarik. Berikutnya yang keempat adalah rambut-rambut pemicu. Jangan tertipu ya guys dengan namanya. Nah, fungsinya apa sih tapi? Bukan buat ngunyah ya. Melainkan ini tuh kayak semacam sensornya gitu kalau ada serangga yang nemplok. Terus bagian kelima adalah bunga. Kalian pasti gak bakal nyangka deh kalau tumbuhan karnivora ini memiliki bunga. Dan kalau kalian lihat nih guys, mereka pas lagi mekar, bentuknya sebenarnya tuh cantik banget loh. Kemudian yang keenam adalah bagian akar yang berfungsi menstabilkan tanaman di tanah lembab. Dan terakhir yang ketujuh adalah bagian paling pentingnya nih guys, yaitu adalah kelenjar khusus. Inilah rahasia kekuatan Venus flytrap. Kelenjar ini mengeluarkan enzim untuk mencerna serangga yang tertangkap. Cuma gimana sih sebenarnya cara kerja tanaman ini? Dan kenapa dia tuh mesti makan serangga? Jadi guys, perangkap lalat Venus adalah tanaman yang tumbuh secara alami di daerah rawa pesisir Carolina Utara dan juga Selatan di Amerika Serikat. Kenapa mereka tuh makan serangga? Soalnya tanaman itu tumbuhnya di tanah yang miskin nutrisi. Jadi, dengan kata lain mereka tuh perlu mendapatkan tambahan nutrisi dari serangga untuk bertahan hidup. Nah, dengan nangkepin lalat atau serangga, mereka bisa guys dapetin nutrisi yang dibutuhin. Terus gimana cara kerjanya? Kalian sudah lihat kan bentuk perangkapnya tadi? Serangga biasanya sih masuk ke sana tuh dan tertariklah untuk mengambil nektarnya. Namun, mereka ini tuh nggak tahu kalau sebenarnya sudah masuk ke dalam jebakannya guys. Saat tumbuh serangga-serangga itu mengenai rambut-rambut yang ada di sekitar perangkap, mereka akan langsung menutup dengan cepat dan bikin serangganya nggak bisa kemana-mana. Ya kalau manusia atau hewan pas makan itu sih biasanya bakal dikunyah kan. Setelah nangkap mangsa-mangsanya itu, tanaman ini mulai mengeluarkan cairan enzim untuk membantu proses pencernaan. Cairan tersebut membantu mengurai tubuh serangga menjadi cairan kental yang nantinya bakal diserap oleh tanamannya. Dan proses ini juga bisa dibilang cukup lama ya, tergantung dari ukuran serangganya. Biasanya proses pencernaan itu memakan waktu hingga 10 harian loh. Pokoknya semakin mangsanya terus bergerak, maka semakin rapat juga ini perangkapnya guys. Sampai-sampai nanti nih terbentuklah tuh ruang kedap udara. Nah, tapi teman-teman pasti nggak pernah tahu nih, meskipun namanya tuh flytrap yang berhubungan dengan alat ini, nyatanya makanan mereka itu bukan cuma lalat loh. Ada semut, laba-laba, kumbang, jangkrik, nyamuk, siput, dan bahkan kodok juga guys. Iya, kalian gak salah denger kok. Nih, lihat aja. Namun teman-teman harus tahu juga ya, kalau perangkap yang ada di tanaman ini guys sebenarnya bisa mati juga. Jadi sepanjang hidupnya mereka cuma bisa menutup sebanyak 3 atau 4 kali sebelum daunnya mati. Makanya tanaman ini harus memastikan bahwa setiap penutupan tuh benar-benar untuk mangsa yang dapat dimakan. Jadi bukan cuma untuk benda lain seperti air hujan.
Soalnya mereka tuh nggak punya mata guys, ataupun indera lainnya macam hewan atau manusia. Jadi proses menutupnya ini tuh benar-benar cuma bisa ke-trigger ya dari si rambut-rambut halusnya ini. Kemudian fakta menariknya tuh adalah selama musim pertumbuhan aktif, Venus flytrap dapat diberi makan setiap 1 hingga 2 minggu. Dan nyatanya kalau pemberian makannya terlalu sering, malah bisa bikin stres pada tanaman ini loh. So sekarang kalau udah pada ngerti kan guys, gimana proses tumbuhan ini mencerna mangsanya? Jadi meskipun bentuknya tuh kayak mulut, tapi mereka tuh butuh cairan yang mengandung enzim untuk bisa mencerna semua nutrisinya. Pokoknya kalau teman-teman suka dengan video seperti ini dan juga punya usul nih mau bahas apa berikutnya guys, jangan ragu ya buat komen di bawah dan kasih like, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Oke, sekian video dari Calon Sarjana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.